Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan mensimulasikan pemeriksaan seorang ahli yang diwakili oleh anggota kelompok 2, diantaranya Rara sebagai penyidik 1, Dwi sebagai penyidik 2, Zia sebagai penyidik 3. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya, terima kasih Ibu sudah memenuhi panggilan dari kami untuk berhadir dalam pemeriksaan ahli pada hari ini dalam kasus pencemaran Sungai Malinau oleh limbah perusahaan batubara. Hari ini kami akan bertanya mengenai kasus tersebut kepada Ibu dan tolong dijawab dengan jujur dan tegas. Sebelum kita memulai beberapa pertanyaan, kita akan melakukan pembacaan sumpah. Baik, mohon seperti kata-kata dari saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli telah atau memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya, apakah kami boleh meminta identitas Ibu untuk nama Bu? Rasuna Harkini. Tinggi. Untuk tempat tanggal lahir, Kuala Kapuas 30 Juni 1977. untuk agama, untuk pekerjaan PNS untuk tempat tinggal. Batu Baru. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih, dan untuk pembacaan pertanyaan dilanjutkan oleh rekan saya. Ibu, untuk saya menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Pertanyaan kedua, apakah hari ini Ibu diperiksa sebagai ahli limbah dalam perkara pencemaran Sungai Malinau oleh limbah perusahaan batubara? Apakah Ibu bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang Ibu miliki? Baik. Menurut pertanyaan ketiga, menurut Ibu sebagai ahli limbah mengenai air yang tercemar akibat limbah oleh perusahaan batubara tadi yang sudah tidak berfungsi dengan baik dan sudah ada pengecekan secara langsung dari PPLH serta sudah dilakukan pengambilan sampel, bagaimana cara pengolahan limbah yang tepat dan kira-kira beberapa kali pemeriksaan yang seharusnya dilakukan oleh setiap perusahaan dalam 1 tahun kepada lahan yang ada di sekitarnya perusahaan supaya meminimalisir risiko terjadinya pencemaran dan mengakibatkan kerugian kepada masyarakat. Kalau untuk periode pemantauan ya namanya ya, periode pemantauan itu kan kita ada rujukannya pengaturan DLH ya, lingkungan hidup. Nah itu kalau di situ ada kalau namanya suap pantau itu ada 11 sekali. Nah itu dilihat aja, itu referensi untuk limbah batubara itu berapa ini periodenya. Periode itu kan ada yang harus 1 bulan juga kan, kalau di perusahaan itu wajib dipantau namanya suap pantau. Nanti juga harus ada pengambilan parameter-parameternya juga kan tertentu berdasarkan ini ya, berdasarkan komoditinya gitu. Kalau ada limbah batubara itu menyambung apa pastinya kan mengganggu program kan yang banyak gitu. Harus ada pemeriksaan itu. Kalau tadi pengelolaannya ya, ini sekalian ya, pengelolaannya sama seperti limbah-limbah yang lain. Untuk pengelolaan limbah batubara itu juga ada kategori limbah B3 kan. Jadi kalau limbah B3 itu harus seperti apa? Nanti mungkin harus kita kelola. Kita kan tidak bisa mengolah ya. Pengolahan limbah B3 itu cuma adanya pada Indonesia. Kalau nggak salah itu nama recycle landfill itu ada di Jawa Barat. Jadi kayak kita di sini di daerah itu kita mengumpulkan limbah B3 itu nanti akan diolah selanjutnya. Terus kalau misalnya
nanti di bab 3-nya itu tidak bisa kita kelola dari pihak ketiga, itu diusahakan kita sementara dulu, misalnya belum dapat pihak ketiga itu kadang-kadang kita kumpul dulu kan, di peraturan LH pun ada, kita harus mengumpulkan dulu. Nah, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan hasil laboratorium, bagaimana pendapat Ibu mengenai jenis-jenis limbah yang relevan dengan kasus ini, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia? Limbah terkait batu bara ya. Iya. Nah, itu apa aja yang hasil parameternya laboratorium itu tentunya merujuk ke ke LH. Ke LH ada keperaturan LH, ada yang tentang limbah itu saya lupa namanya. Nanti limbah batu bara itu contohnya seperti kita bisa harus memeriksa BOD, COD-nya, ada TSS-nya juga gitu ya. Macam-macam seingat saya ya, nanti bisa mungkin dilihat. Terus itu nanti setelah kita periksa yang di atas baku mutu itu pastilah harus dikelola katakanlah dengan pengolahan. Misalnya kalau di ayamnya itu diarenya IPA gitu ya, atau misalnya dari pengambilan juga di sungai-sungai. Nah itu nanti untuk pencegahannya gimana dengan efektivitas, misalnya harus ada IPA ya, menggunakan efektifkan kinerjanya IPA itu seperti apa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu selain dari perusahaan batubara tersebut, kira-kira adakah potensi pencemaran dari perusahaan lain atau mungkin lingkungan sekitar yang mengakibatkannya? Itu cuma satu aja ya, satu perusahaan saja ya saya. Mungkin kan bisa, kalau misalnya kita ngambil sampahnya itu, misalnya di ini kan di umum seperti itu kan, kayak sungai kayak gitu kan, aliran sungai itu kan dari hulu ke hilir. Jadi kalau kita melakukan pemantauan itu ada titik-titiknya, titiknya nanti di hulu diambil, itu kan juga diambil nanti di persimpangan pun ada. Karena persimpangan itu kan pertemuan ya antara aliran, misalnya ada perusahaan yang di hilir, itu ada perusahaan yang di tengah, nah itu ada pertemuan itu juga saya tahu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apakah dari hasil laboratorium yang dibawa oleh pihak PPLH, yaitu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terbukti bahwa sungai tercemar oleh limbah perusahaan batubara? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa alasannya? Dan apakah termasuk tindakan pidana? Pencemaran lingkungan. Ya. Kalau untuk apakah itu pidana atau perdata, sepertinya pidana ya gitu. Kalau saya ibaratnya pengetahuannya tahunya gini, kalau perdata itu hubungannya dengan seperti lebih kepada benda-benda seperti itu ya, seperti sengketa tanah atau apa gitu ya, pengetahuan saya itu kalau menyebabkan kerugian pidana. Jadi mohon maaf tadi ya, sebelum pertanyaan apakah itu hukum pidana. Dari hasil laboratorium yang dibawa oleh pihak PPLH, terbukti bahwa sungai tercemar oleh limbah perusahaan batubara. Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa alasannya? Seperti ini. Hasil dari PPLH. Ya. Berarti kalau hasil itu ya laboratorium yang menggunakan ya. Nah, kita melihat laboratorium itu, kalau misalnya katakanlah untuk mutu daripada laboratorium itu kan ada seperti ISO atau apa, atau nanti misalnya untuk kan ISO 17025 itu kan untuk laboratorium ya. Jadi kita lihat laboratoriumnya itu kalau sudah katakanlah valid hasilnya itu berdasarkan ISO itu bisa dikatakan valid. Tapi kalau adanya ini ya kasus seperti itu biasanya ada pembantu hasilnya, tidak cuma laboratorium satu saja, tapi juga ada laboratorium yang lain sebagai pembantu. Pertanyaan yang terakhir, Ibu, menurut Ibu bagaimana pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran di Sungai Malinau yang biasanya dilakukan oleh badan-badan regulasi atau lembaga lingkungan? Pemantauan itu kan kita sudah ada rujukan ya, rujukannya itu harus berapa kali dalam sebulan, ada setahun gitu kan, harus ada terus itu siapa aja yang harus berpartisipasi. Katakanlah kalau kita
ada perusahaan-perusahaan, pastilah perusahaan-perusahaan itu harus ketat ya dalam pengelolaannya. Ada apa? Semacam aturan yang harus wajib dilaksanakan gitu kan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apakah Ibu sudah setuju dan membenarkan semua keterangan yang diberikan tersebut? Baik, pemeriksaan ahli pada hari ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi panggilan dari kami, dan informasinya akan kami lanjutkan dari Ibu akan segera kami proses ke tahap selanjutnya. Silakan untuk tanda tangan di Jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.